betapa solusi-solusi masa menunggu itu masa yang harus dijalani dengan baik. Nabi Musa alaihissalam ketika selesai mengabdi di rumah mertuanya, karena akad maharnya adalah 7 tahun membantu sang ayah mertua, atau 10 tahun, kemudian falamma qadha Musal ajal, ketika Musa menyelesaikan akad dengan mertuanya, kemudian dibawalah istrinya itu pergi meninggalkan negeri Madian mau kembali ke Mesir. Itu bukan jarak yang dekat. Di tengah perjalanan itu kemudian tentu mulai kehabisan bekal, kemudian hujan, disebutkan dalam riwayat hujan deras, petir luar biasa, padahal Musa, istrinya dan bawa anak kecil. Tidak ada tempat berlindung, padang pasir kosong. Itu masa yang sulit sekali. Ketakutan Musa, khawatiran Musa bukan hanya pada dirinya, tapi pada istrinya, pada anak yang masih kecil. Tidak ada tempat berlindung, kedinginan, sangat dingin, bahkan mungkin tidak ada makanan. Tapi jalani dengan baik. Begitu melihat ada secercah api di atas bukit itu, di Tursina itu, maka kemudian Musa mengatakan, saya melihat ada api. Saya ke sana mudah-mudahan paling tidak mendapatkan sebongkah api yang bisa menghangatkan kalian. Tapi begitu Musa datang, ternyata yang didapatkan lebih dari sekedar api yang menghangatkan. Yang didapatkan bukan api, tapi adalah cahaya wahyu. Pemirsa Khalifah, kesulitan tidak akan terjadi selamanya. Pasti akan ada solusi dan kemudahan setelahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 5. Setiap orang pasti mengalami masa-masa sulit. Namun mereka yang senantiasa bersabarlah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa menunggu ini, menunggu solusi, itu ternyata dibahas oleh para ulama. Menunggunya, kita tidak bicara tentang ketika dia sudah selesai, atau bahkan bagaimana caranya kita supaya bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi menunggu saja itu sudah menjadi pembahasan sendiri di antara para ulama. Dan ternyata itu bagian dari kebaikan-kebaikan. Itu adalah bagian dari ibadah yang baik, yaitu menunggu solusi dari permasalahan. Orang boleh berharap, orang boleh berdoa, orang boleh berusaha dan segala macam. Kemudian pertanyaannya adalah kapan ini diangkat. Tidak mungkin ada satupun ahli yang tahu kapan diangkat penyakit ini. Tidak tahu, karena hanya Allah yang tahu, supaya kita semua sadar bahwa kita tetap makhluk. Ya, masa penantian di tengah musibah bagi seorang mukmin seolah musim semi yang menguntungkan. Meski tidak nyaman, namun di masa inilah Allah memberikan banyak kesempatan beribadah, kesempatan menggali kebaikan dan pahala. Setiap musibah tak lain adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menerima segala ganjaran kebaikan atas ibadah dan amal soleh yang dilakukannya di saat menerima cobaan. Karena kadang manusia itu, terkadang Allah panggil-panggil tapi tidak datang. Dipanggil Allah untuk bertobat, tidak bertobat. Dipanggil Allah disuruh istighfar, dia tidak istighfar. Dipanggil Allah SWT untuk melaksanakan ibadah-ibadah, dia tidak jalani. Tapi karena Allah sayang, sehingga Allah itu terkadang memaksa kita ini dipaksa untuk menerima kebaikan itu. Dipaksa untuk menerima ampunan Allah, dipaksa untuk menerima pahala Allah, dipaksa untuk menerima kebaikan Allah. Makanya kemudian ada yang umpamanya sakit. Ketika sakit dia banyak sekali istighfar, kemudian tawakalnya dikuatkan dan seterusnya. Maka dia mendapatkan banyak kebaikan di masa-masa menunggu itu. Artinya bahwa ini terkadang Allah SWT yang menginginkan agar kita ini dipaksa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, karena kita tidak kunjung datang ketika dipanggil Allah SWT dalam keadaan kita lapang.